Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Nah, sekarang kita akan membahas tentang soal momen inersia. Tiga buah partikel dengan massa M, 2M, dan 3M dipasang pada ujung kerangka yang massanya diabaikan. Sistem terletak pada bidang XY. Tentukanlah momen inersia sistem jika sumbu putarnya adalah A sumbu Y, B sumbu X, dan C melalui titik 0,0. Tegak lurus bidang XY. Ya. Nah, ingat lagi bahwa rumus momen inersia itu adalah I sama dengan mr kuadrat. Ya, kita misalkan ini adalah M1, ini adalah M2, ini adalah M3. Ya, nah berarti yang A, apalagi porosnya di sumbu Y, di sumbu Y, ya berarti jumlah momen inersianya sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Ingat, ya, M itu adalah massa, R adalah jarak antara partikel dengan porosnya. Ya, kalau porosnya di sumbu Y, berarti momen inersia dari benda M2 adalah 0 karena dia berada di poros. Ya, berarti yang kita hitung adalah I1 dan I3. Ya, ini berarti M1 R1 kuadrat tambah 0 tambah M3 R3 kuadrat. Sama dengan 3M, jarak antara sumbu Y dengan M1 adalah adalah sebesar A kuadrat tambah 0 tambah, nah M3 adalah masanya M, R3-nya adalah 2A dikuadratkan sama dengan 3MA kuadrat tambah 0 tambah 4MA kuadrat. Sama dengan 3 tambah 4 berarti 7MA kuadrat. Nah, ini jumlah momen inersia ketika porosnya di sumbu Y. Nah, bagaimana kalau porosnya di sumbu X? Maka jumlah momen inersianya sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Nah, karena M1 dengan M3-nya itu berada di poros, berarti momen inersianya adalah 0. Berarti yang kita hitung adalah momen inersia benda M2. Ya, 0 tambah M2 R2 kuadrat tambah 0 sama dengan 0 ditambah M2-nya adalah 2M. Jarak antara partikel M2 dengan sumbu X adalah sebesar A, berarti A kuadrat tambah 0, berarti sama dengan 2MA kuadrat. Itu ya. Nah, bagaimana dengan yang C? Apabila porosnya itu di titik 0,0. Tegak lurus bidang XY, tegak lurus bidang XY, porosnya itu di 0, di titik 0,0. Nah, jumlah momen inersianya sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat tambah M3 R3 kuadrat. Nah, nampak di sini tidak ada bendanya yang berada di poros. Ya, berarti momen inersianya ada semua. Ya, M1-nya berarti 3M. Jarak antara M1 dengan titik 0,0-nya adalah sebesar A. Berarti A kuadrat ditambah M2-nya adalah 2M. Jarak antara M2 dengan porosnya adalah juga sebesar A. Tambah M3 adalah M. Ya. Nah, jarak antara M3 dengan poros adalah sebesar 2A. Nah, berarti 3MA kuadrat tambah 2MA kuadrat tambah M2 di A dikorekkan berarti 4A kuadrat, berarti sama dengan 4MA kuadrat. Nah, kita jumlahkan 3 tambah 2 tambah 4, hasilnya adalah 9MA kuadrat. Gambar berikut, jika sistem diputar terhadap sumbu X, besar momen inersia sistem adalah, ya kita misalkan, ini M1, M2,
Ini adalah M3. Ya. Nah, kalau porosnya itu di sumbu X, sigma I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Ya, poros di sumbu X, misalkan. Ya. Nah, M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat tambah M3 R3 kuadrat. M1 karena berada di poros berarti momen inersianya adalah 0. M2, nah jarak antara M2 dengan poros berarti adalah sebesar 3A. Ya, berarti 2M 3A dikuadratkan tambah M3-nya adalah 2M. Jarak antara M3 dengan poros adalah 3A kuadrat. Nah, berarti 0 tambah 2M 9A kuadrat tambah 2M ini 9A kuadrat. Sama dengan 0 tambah 18MA kuadrat tambah 18MA kuadrat. Sama dengan 36MA kuadrat. Nah, bagaimana kalau porosnya di sumbu Y? Nah, jumlah momen inersianya I1 tambah I2 tambah I3 M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat tambah M3 R3 kuadrat. M1. Nah, yang berada di poros sumbu Y adalah M3. Berarti momen inersianya adalah 0. Berarti yang kita hitung adalah I1 dan I2 saja. Ya. Nah, sumbu Y berarti M1-nya 3M. Jarak antara M1 dengan sumbu Y adalah sebesar 4A. Berarti 4A kuadrat. Nah, M2-nya adalah 2M. Jarak antara M2 dengan sumbu Y adalah sebesar, kalau ini 3A, ini 5A, berarti kalau pakai Pitagoras, berarti ini adalah 4A. Ya. Tambah M3-nya adalah 0. Sama dengan 3M 16A kuadrat tambah 2M 16A kuadrat sama dengan 3 kali 16 berarti 48 MA kuadrat tambah ini 16 kali 2 berarti 32 MA kuadrat. Sama dengan 48 tambah 32 yaitu berarti 80 MA kuadrat. Bermassa homogen M dengan panjang L diputar melalui poros yang terletak pada pertengahan batang sehingga momen inersianya IPM sama dengan 1/12 mL kuadrat. Jika sumbu putar atau poros terletak pada jarak 1/5 L dari salah satu ujung batang, berapakah momen inersia batang tersebut? Kita gambar batangnya. Ya. Nah, IPM itu adalah momen inersia apabila porosnya di pusat massa atau di tengah-tengah. Ya, tengah-tengah daripada batang. Ya. Nah, IPM sama dengan 1/12 mL kuadrat. Nah, jika sumbu putarnya ini di tengah-tengah, IPM, sumbu putarnya 1/5 dari, nah ini X yang kita cari, 1/5 dari salah satu ujung batang, 1/5 L. Nah, kalau di pusat massa ini, ya, kalau di pusat massa ini, berarti dia terletaknya, kalau dari ujung ini berarti adalah setengah L. Ya, nah setengah L, ini 1/4 L, berarti dari titik tengah ini dengan X ini berarti sama dengan 4
berapa itu ya? Ini 0,2 L, ini 0,2 L, ini berarti sama dengan 0,5 L, berarti di sini adalah 0,3 L. Ya, dari ujung ke tengah ini 0,5 L atau setengah L. Dari ujung ke titik X ini adalah 1/5 L atau 0,2 L. Berarti dari titik X ini ke tengahnya adalah 0,5 kurang 0,2 jadinya 0,3 L. Nah, berapakah momen inersia batang tersebut kalau porosnya dipindahkan di sini? Ya, berarti IX sama dengan IPM tambah MD kuadrat. Ya, IPM adalah tadi 1/12 ml kuadrat tambah M. D itu adalah jarak antara tengah-tengah ini, poros yang kita ketahui I pusat massa 1/12 ml kuadrat ini, di tengah-tengah ini dengan poros yang X ini. Ya, jaraknya adalah 0,3 L atau 3/10 L. Dikuadratkan. Berarti 1/12 ml kuadrat tambah M di 9/100 L kuadrat. Ya. Nah, jadi 1/12 ml kuadrat tambah 9/100 ml kuadrat. Nah, tinggal kita jumlahkan berapa 1/12 tambah 9/100 ml kuadrat ini. 1/12 tambah 9/100 sama dengan, nah, ini berarti 100 tambah 12 kali 9, berapa ya? 18, 108 ya. Per 1200. Berarti 208/1200 ya. Nah, berarti IX-nya adalah 208/1200 ml kuadrat. Ya. Nah, itu dapatnya.